Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat beserta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membebaskan perbudakan. Pada malam hari ini saya ingin mengajak para pemirsa yang ada di rumah tetap bersyukur kepada Allah, tetap memohon ampunan kepada Allah. Syukurnya kita sampai dini hari masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama berjuang demi negara, bangsa dan agama. Pada malam hari ini saya akan membacakan salah satu ayat Al-Quran di dalam tafsir Ibnu Katsir, karena saya ingat dulu waktu di zaman Pondok Unik Surabaya itu kita masing-masing rekan-rekan teman-teman ustadz itu ketika diajarkan oleh Abu Yamamah Gufron itu diberi kitab tafsir, dikasih kitab tafsir. Setiap anak didiknya itu beda-beda, semuanya itu diberi. Nah, kebetulan yang dikasihkan kepada saya pada waktu itu ada dua kitab tafsir. Yang pertama kitab Tafsir Ruhul Bayan karya Syekh Ismail, bukan Habib ya, karya Syekh Ismail. Yang kedua Tafsir Ibnu Katsir. Ya, saya bersyukur alhamdulillah dengan wasilah pendidikan dari beliau Abu Yamamah Gufron, walaupun kemampuan saya hanya sekedar, artinya kalau dikatakan ahli tidak, ada yang lebih ahli, yang lebih mahir dalam hal ini. Cuman ini adalah bentuk rasa syukurnya, hitung-hitung mengingat dan memutolaah mudzakarah, kan begitu. Ya alhamdulillah, semuanya para ustadz di sini dididik langsung oleh Abu Yamamah Gufron sehingga ya jadi seperti ini. Jadi kalau apapun bagaimanapun yang disampaikan oleh Gus Ilyas, Ustadz Imron, Ustadz Kholis dan saya dan lain sebagainya, itu adalah hasil daripada didikan daripada Abu Yamamah Gufron. Ketika ada orang yang mengatakan Unik ini tidak pernah belajar kitab, maka Anda lihatlah para pengurusnya. Di sini pendidikannya salaf. Ada bagian ustadz yang ngajar nahu, ada sorof juga ada, fikih juga ada, hadis juga ada, tafsir juga ada. Cuma kan hal itu tidak harus dipublikasikan, tidak harus dipublikasikan. Memangnya seperti yang sono harus segala sesuatunya dipamerkan, kan begitu? Tidak. Sebenarnya lagi-lagi saya tidak mau membahas masalah Habib, enggak. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Ini saya mengenang dulu pernah dibukakan oleh Abah Gufron maksudnya. Di kitab Tafsirul Bayan itu jilid 1, Ibnu Katsirnya jilid 3, saya masih ingat itu. Selesainya itu maghrib, pokoknya selesai itu maghrib itu. Itu selama 2 bulan, jangan dikira wah 2 bulan itu 24 jam. Berhentinya itu ya kalau makan, sholat, sama ke kamar mandi. Ini saksinya banyak. Jadi kalau orang sampai mengatakan tidak diajarkan kitab kuning di Pondok Pesantren Unik, itu sangat salah ya. Nah, barusan saya teringat, oh iya dulu saya pernah dibukakan suruh baca sama Abah itu surat Al-Ahzab ayat 5 Pak. Dan ini kalau menurut saya bukan suatu kebetulan. Mungkin di 2000 sekian pada waktu itu zaman Surabaya saya belum ngeh lah. Tapi sekarang ternyata surat Al-Ahzab ayat 5 ini pas, yang menceritakan tentang salah satu sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Harithah. Sebentar saya ceritakan dulu. Siapa sih Zaid bin Harithah? Zaid bin Harithah ini bukan dzurriyyah Nabi. Beliau orang biasa yang pada waktu itu diculik oleh salah satu kelompok penjahat. Nah, setelah diculik oleh kelompok penjahat ini, dijuallah kepada keponakannya Sayyidatina Khadijah. Zaman dulu perbudakan, dijual, dibelilah oleh keponakannya Sayyidatina Khadijah.
Nah, setelah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra menikah dengan Nabi Muhammad, maka Zaid bin Harithah ini diberikanlah kepada Nabi Muhammad jadi anak asuh. Waktu itu statusnya masih budak. Karena Nabi Muhammad itu ingin menghilangkan tradisi jahiliyah perbudakan, maka Zaid bin Harithah maka diberdekakanlah oleh Nabi Muhammad. Makanya Zaid bin Harithah maula Rasulillah. Zaid bin Harithah ini adalah anak asuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, dari puluhan ribu sahabat Nabi yang tercatat di dalam Al-Quran itu cuma Zaid bin Harithah. Ada dalam surat Al-Ahzab, buka. Abu Bakar nggak tertulis dalam surat Al-Quran, dalam ayat Al-Quran. Umar tidak, semuanya tidak. Satu-satunya hanya Zaid bin Harithah. Apakah beliau istimewa? Sangat istimewa. Zaid bin Harithah ini termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama memeluk agama Islam dan membantu perjuangan baginda Rasul ketika dakwah masih sembunyi-sembunyi. Itu ya cerita singkatnya Zaid bin Harithah. Nah, berkaitan dengan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 5 ini yang saya akan bacakan, karena ada orang sebagian yang menganggap karena Zaid bin Harithah ini menjadi anak asuh, anak angkat, maka Zaid bin Harithah bin Muhammad. Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Zaid bin Harithah bin Muhammad. Karena kalau dulu itu begitu, Pak, orang jahiliyah seperti itu. Karena ayat ini adalah ayat nasikh mansukh. Akhirnya di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini berkaitan apakah boleh Zaid bin Harithah ini binnya kepada Muhammad sementara itu adalah anak angkat, bukan anak kandung. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 5, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallahi. Allah perintahkan, panggillah mereka anak-anak angkatmu dengan bin bapak-bapaknya, bukan dengan bapak kandungnya, maksudnya begitu. Huwa aqsatu 'indallah, karena itu adalah bentuk keadilan di hadapan Allah, di sisi Allah. Kan begitu. Artinya begini, Pak, Zaid bin Harithah saja yang sudah dijadikan anak angkat oleh Kanjeng Nabi, ketika ada sahabat mengatakan Zaid bin Harithah bin Muhammad, Allah tegur. Kan begitu. Apalagi ada orang-orang, tuh kembali lagi tadi nggak bahas Habib ini, jadi bahas lagi ke Habib lagi, gimana ini? Ke Ba'alawi lagi ini larinya. Apalagi orang yang belum tentu diaku sebagai anaknya mencangkokkan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa sampai kepada baginda Rasul. Ini dapat teguran dari Allah. Kan begitu. Ini sosok Zaid bin Harithah gitu. Ini kalau kita sadar, maknanya begini. Di dalam ayat ini dijelaskan, nah, bahwa ud'uuhum li'abaihim. Ini dijelaskan mengenai tentang amara ta'ala biraddi ansabil ad'iyai ila abaihim in arafu. Maksudnya, kalau memang seseorang tersebut mengetahui bapaknya ini siapa, maka harus dibinkan siapa itu. Artinya orang bapak aslinya, yang darah dagingnya, gak boleh mencangkok seperti itu. Hati-hati ya. Terus kemudian di dalam ayat selanjutnya, walaisa alaikum junahun fima akhta'tum bih, maka tidak ada dosa bagimu ketika kamu salah, ketika kamu tidak mengetahui. Andai kata saya membinkan kepada Pak Imron karena saya diasuh Pak Imron, andai kata saya nggak tahu bahwa ini adalah bapak asuh saya dan saya nggak mengetahui bapak kandung saya ini adalah bukan Pak Imron, kan begitu. Nah, kalau memang saya ini tidak mengetahui bapak kandung saya, fala junaha alaikum, nggak berdosa. Tapi yang berbahaya itu ketika sudah tahu ini bukan haknya, ini bukan nasabnya, kemudian dicangkokkan, ini yang akan menjadi bahaya. Bahkan lebih sadis lagi di dalam keterangannya. Nih saya buka ya. Di dalam keterangan terakhirnya begini. Wa fil haditsil mutaqaddam laisa min rajulid da'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kufrun. Tidak ada seorang pun ya yang menyandarkan
kepada selain bapaknya, wa huwa ya'lamuhu, sementara dia mengetahui bahkan bahwa si A tersebut bukan bapaknya. Di sini sadis, wa illa kufru, if illa kufrun, maka orang tersebut dihukuminya kufur. So, coba ini saya cerita tentang Zaid bin Harithah. Anda bayangkan, Zaid bin Harithah ini orang hebat, membantu perjuangan Rasulullah. Maka ketika ada orang mengatakan Zaid bin Harithah bin Muhammad, itu juga salah, bahkan ditegur langsung dalam Al-Quran. Apalagi kalau kita ini kan begitu. Jadi dalam aturan agama tidak boleh seperti itu. Makanya kemarin saya jelaskan di dalam hadis yang lain, warawahu fil hadithi salasun fin nasi kufrun, at-ta'nu fin nasabi, wan niyahatu 'alal mayyiti, wal istisqa'u bin nujumi. Itu yang saya bahas 3 kemarin, beberapa hari yang lalu lah. Nah, kenapa aturan agama ini sedemikian rupa rapihnya sehingga tidak boleh kita mencangkok kepada nasab yang bukan bapaknya? Karena secara tidak langsung kalau kita mencangkokkan binnya ini kepada selain bapaknya, sementara kita tahu, berarti kita menghinakan keturunan kita sendiri, menghinakan nenek moyang kita sendiri. Namanya wa ta'anu bil ansab. Naudzubillahi min. Makanya turunlah ayat ini. Lalu bagaimana kalau orang yang sengaja? Ayat selanjutnya, setelah walaisa alaikum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya wa innamal itsmu ala man ta'ammadal batil. Nah, kalau sengaja, kalau tadi kan kata Allah kalau dia tidak mengetahui ayah kandungnya, kemudian dia mencangkokkan binnya kepada Pasyakur, andai kata, karena gak tahu ternyata ayahnya Parois gitu. Nah, ini gak apa-apa kalau gak tahu. Tapi kalau ada kesengajaan, nah ini termasuk itsmun, dosa. Ini Al-Quran ya. Memang ayat ini ditunjukkan untuk pada Zaid bin Harithah pada waktu itu. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu puluhan tahun kita di sini di Unik, sampai juga nih keterangan ini sekarang pas bagi orang-orang yang masih suka mencangkok. Dan secara pribadinya saya yakin Pak, 99% mereka itu mengetahui bahwa mereka itu bukan Bani Alawi yang Ubaidillah bin Ahmad, bukan keturunan Nabi. Cuman terlanjur sudah dibanggakan orang, akhirnya mereka waduh kalau sampai gelarnya dicopot gimana, nasib aneh, kan gitu. Dan saya yakin walaupun ada yang komen, kami tetap mencintai ulama dan Habib, kami tetap meyakini bahwa Habib adalah cucunya Rasulullah, andai kata, kan gitu. Saya yakin di dalam fuadnya, di dalam hati kecilnya dia meyakini itu bahwa itu bukan, percaya enggak? Jadi kantor-kantor yang dilontarkan oleh para muhibbinnya itu sebenarnya karena gengsinya mereka. Karena gengsinya sudah ketahuan istilahnya salah, bohong, ya akhirnya ditutupi dengan kebodohannya. Sebenarnya para muhibbin ya dengerin, ketika mereka dari klan Ba'alawi mengaku ya oke lah, karena memang kami tidak terverifikasi gitu kan kepada kanjeng Nabi, bahkan dari genetiknya juga bukan dari duriyah Nabi, kami akui memang bukan, selesai. Dan kalau memahami dari perjalanan ini, artinya ketika mereka tidak bisa menjawab, tidak bisa membuktikan, artinya ini menang kita, bahwa mereka itu memang bukan duriyah Rasul. Makanya kemarin sudah saya sampaikan 2 hari yang lalu, kalau sampai membuat kebohongan, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu finnar. Maka di sini tetap wa kana Allahu ghafurur rahima. Walaupun sedemikian rupa kita sudah melakukan kesalahan, sudah mengaku cucu Nabi, andai kata ternyata bukan, ya kalau taubat tetap Allah Maha Pengampun dan Maha kasih sayang, tetap diampuni. Ada yang tanya, terus bagaimana kalau muhibinnya yang terlanjur meyakini itu adalah cucu Rasul? Gak dosa. Kalau muhibin gak dosa, ya, karena bukan pelaku, hanya melihat. Ini yang bahaya itu adalah orang yang manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Hadis Bukhari.
barang siapa yang mengaitkan kepada selain bapaknya, ya dengerin, sementara dia itu tahu bahwa itu bukan bapak kandungnya, fal jannatu alaihi haram. Oh, surga itu haram. Sekarang mereka teriak-teriak kalau gak cinta Habib neraka, kalau membenci Habib neraka. Padahal orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Rasul sendiri pun dijelaskan dalam Sahih Bukhari, fal jannatu alaihi haram. Naudzubillahi min dzalik. Kita doakan mudah-mudahan semuanya diberikan kewarasan. Artinya diberikan hidayah. Kita tidak membenci mereka ya, saya ulangi lagi, tidak pernah membenci siapapun itu. Dan perlu diketahui kalau sumbangsihnya Pondok Unik, kemudian Abah Gufron, sangat banyak, apalagi dengan dari para habaib itu. Muhibin, Pak, belum tentu istrinya dia muhibin saja, belum tentu Habibnya datang ke rumah. 2 Habib, 3 Habib, sampai 10 Habib. Ke kita mah bis-bisan kesini mah Habib datang. Ke Unik mah bis-bisan loh para habaib itu datang. 2014. Artinya kita ini tetap fal yukrim, memuliakan secara ukhuwah basariyah, secara kemanusiaan itu tetap memuliakan siapapun itu. Tapi konteksnya kalau seperti di dalam surat Al-Ahzab ayat 5 dan hadis Nabi, laisa min rajulid da'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu illa kufrun. Wah, itu manid da'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram wa qila alaihi laknatullah. Komplit sebenarnya sudah dijelaskan gitu ya. Cuman memang kalau untuk para muhibin ya kita maklumi ya, kita maklumi, karena memang bertahan itu sebenarnya wis kadung. Bagaimanapun wis kadung. Kalau mau berbicara tentang hati kecilnya, oh iya ya, Pak sok lah, percayalah, gitu. Cuman wis kadung lah, itulah. Jadi monggo panjenengan nanti yang buka bareng-bareng ngaji, dibukalah surat Al-Ahzab ayat 5 tentang Zaid bin Harithah gitu. Yang seistimewa itu Zaid bin Harithah, sahabat Nabi yang dikategorikan as-sabiqunal awwalun, bahkan dimerdekakan oleh Kanjeng Nabi menjadi anak angkat. Itu saja tidak boleh Zaid bin Harithah bin Muhammad, kan begitu. Apalagi kalau orang lain. Saya kira narasi ini gampang dimengerti kok lah, gitu ya. Apalagi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.